Bayangkan, saat kamu tidur malam ini, tiba-tiba tubuhmu mengeluarkan keringat berliter-liter. Berat badanmu turun ratusan kilo hanya dalam semalam. Ketika kamu bangun, bukan hanya tubuhmu yang berubah, namun matamu bisa ngezoom hingga bermil-mil jauhnya. Inilah kisah yang dialami Tarmiji, seorang badut horeg yang dulu dihina dan dijadikan bahan tertawaan. Tapi malam itu nasibnya berubah. Ia bukan hanya bisa melihat gerakan sayap nyamuk yang terbang, tapi juga bisa menangkapnya dengan mudah. Ia bahkan ngezoom 10 kali untuk melihat perampokan sejauh 1 km. Saat itu, seorang polisi wanita menjadi sandra. Lehernya dijiret lakban dan hampir kehabisan napas. Seorang reporter di dekatnya terkejut bukan main. Tarmiji langsung mengambil bambu dan melemparkannya ke arah perampok. Bambu itu melesat lebih cepat dari peluru. Si perampok tak sempat bereaksi, sehingga langsung tertujlep bambu dan berhasil ditangkap. Sejak saat itu, Tarmiji menjadi pahlawan yang berani menegakkan keadilan. Sebelumnya, Tarmiji bekerja di kelompok pasar malam. Ia adalah kasta terendah, yaitu badut horeg. Ia sering dibuli, bahkan pemimpin kelompok juga demikian. Tarmiji menjadi target hidup dalam atraksi lempar pisau. Tarmiji selalu bertaruh nyawanya karena setiap saat ia bisa saja turu. Namun pemimpin tak peduli, ia menggunakan atraksi itu untuk meraup keuntungan. Tak disangka, karena kekejaman pemimpin kelompok itu, Tarmiji mendapatkan kekuatan super. Malam itu, sang pemimpin menyuruh anak buahnya untuk menangkap Tarmiji. Ia dipaksa masuk ke dalam sebuah gua. Gua itu dulunya adalah tempat perlindungan pada masa Perang Dunia Kedua. Isu mengatakan bahwa Jepang menyembunyikan banyak emas batangan di sana. Ternyata tidak hanya emas, tapi juga anomali berbahaya, sehingga tak ada yang berani masuk. Pemimpin kelompok memaksa Tarmiji berjalan di depan untuk menelusuri bahaya yang mungkin ada. Setelah beberapa lama mencari, mereka menemukan tumpukan peti kayu tersusun rapi di dalam gua. Di dalamnya terdapat beberapa tabung hitam. Pemimpin kelompok mengambil salah satunya dan menyuruh Tarmiji membukanya. Meskipun Tarmiji takut, tapi ia tak punya pilihan selain menuruti perintah. Tak disangka, saat tabung itu dibuka, ternyata berisi batang-batang emas yang berkilau. Sejak saat itu, Tarmiji dianggap sudah tak berguna lagi. Pemimpin kelompok menyuruh Tarmiji dan satu orang bawahannya berjaga di mulut gua. Namun sebenarnya, pemimpin kelompok berniat membunuh dan membungkam mereka. Pemimpin kelompok beserta orang-orangnya tetap di dalam untuk membuka tabung-tabung lainnya. Tapi kali ini, bukan emas yang mereka temukan, melainkan gas beracun, senjata biologis yang dikembangkan oleh militer Jepang pada masa itu. Gas beracun itu memenuhi seluruh gua dan semua orang yang ada di dalam mulai berubah menjadi makhluk mengerikan. Beberapa scene ini diambil dari sebuah film yang dirilis tahun 2010 dengan judul "Mending Kalian Cek Komen".